Raka menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terdorong mundur, menabrak meja tua hingga piring-piring pecah berhamburan. Namun saat ia kembali menoleh, sosok perempuan berbalut kafan itu sudah menghilang. Hening, hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Dengan nafas tersengal, ia berlari ke dapur, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tangannya meraih pisau berkarat di meja. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Teriaknya, meski suaranya sendiri bergetar ketakutan. Tiba-tiba, lampu di dapur padam. Gelap gulita. Dari sudut ruangan, suara kursi diseret kembali terdengar. Kali ini diikuti dengan ratapan lirih. Kenapa kau bangunkan aku? Kenapa? Ratapan itu pelan, namun cukup untuk membuat darah Raka membeku. Ia menyorotkan senter yang entah bagaimana menyala lagi, dan matanya langsung menangkap sesuatu. Kain kafan di dalam lemari kini sudah terurai, menjulur keluar seperti ular putih panjang yang merayap ke lantai. Dari dalam lipatan kain itu, perlahan-lahan muncul tangan pucat penuh luka yang bergerak ke arahnya. Raka menjerit dan melempar pisau, lalu lari terbirit-birit ke lantai atas. Tangga kayu berderit keras saat ia memanjat, namun begitu ia menoleh ke bawah, kakinya hampir lumpuh. Sosok perempuan kafan itu merangkak naik. Kepalanya terkulai ke samping dengan suara tulang patah dan mengerikan. Raka menendang pintu salah satu kamar di lantai atas dan masuk. Ia mengunci pintu, menempelkan tubuhnya ke dinding. Nafasnya terengah-engah, jantungnya hampir meledak. Tapi kamar itu tidak memberi rasa aman, justru semakin mencekam. Dinding-dinding kamar penuh coretan hitam yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Coretan itu membentuk simbol-simbol aneh seperti mantra atau raja yang mengelilingi seluruh ruangan. Di tengah kamar ada sebuah cermin besar berdebu, dan dari dalam cermin itu ia melihat dirinya sendiri, tapi berbeda. Bayangannya tersenyum lebar, bibirnya robek sampai ke pipi, matanya merah menyala. Bayangan itu membuka mulut dan berbicara, meski Raka tidak. Kau adalah tumbal berikutnya. Tiba-tiba, pintu kamar digedor keras dari luar. Suara nafas berat mengiringinya. Pintu bergetar hebat, seolah sebentar lagi jebol. Raka berteriak, "Pergi! Jangan ganggu aku!"
sambil menutup telinga. Tapi suara itu semakin keras dan coretan di dinding mulai mengeluarkan darah yang menetes ke lantai. Ketika pintu akhirnya jebol, sosok perempuan kafan itu masuk merangkak. Wajahnya semakin jelas, penuh luka sayatan, lidah panjang terjulur, matanya kosong namun tajam menusuk. Raka terdorong mundur, menabrak cermin. Bayangannya di dalam cermin kini bergerak sendiri, mengulurkan tangan dari balik kaca, mencoba menariknya masuk. Di tengah kekacauan itu, Raka kehilangan akal sehat. Ia hanya bisa berteriak, sementara sosok kafan dan bayangan dari cermin semakin mendekat dari dua arah. Malam itu seolah tidak mengenal akhir. Tidak ada jalan keluar.